Halo semuanya, sekarang kami dari Sekolah Lentera Harapan Ambon, kelas 10 MIPA kelompok 2, akan menjelaskan tentang eksponensial dan logaritma. Namun sebelum presentasi dimulai, kami akan perkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Michelin Makaili Pesi. Saya Kesha Pariuri. Perkenalkan, nama saya Sun Jengjang. Nama saya Alvaro Mata Lemual. Nama saya Vio Muskita. Nah, pada presentasi hari ini kami bagi dalam 4 bagian. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang sejarah eksponensial dan logaritma. Kedua, kami akan menjelaskan tentang awal mula penggunaannya. Ketiga, kami akan membahas soal pemecahan masalah eksponensial dan logaritma. Dan yang terakhir, kami akan menjelaskan kesimpulan di akhir presentasi. Namun sebelum kita masuk ke dalam bagian pertama, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu eksponensial dan logaritma. Apakah teman-teman pernah melihat bentuk matematika di bawah ini? Jika teman-teman belum pernah melihatnya, ini adalah salah satu bentuk eksponensial. Yang dibaca 2 dipangkatkan 3. Hasilnya adalah 8. 8 diperoleh dari 2 dikalikan sebanyak 3 kali. Jadi, eksponensial merupakan bentuk perkalian berulang bilangan yang sama, sebanyak jumlah pangkatnya. Oleh sebab itu, eksponensial juga biasanya disebut sebagai perkalian berulang atau perpangkatan. Eksponensial sangat penting karena eksponensial menunjukkan derajat kepangkatan. Nah, selanjutnya, apa itu logaritma? Ini adalah salah satu bentuk contoh logaritma yang dibaca log 8 dengan bilangan pokok 2. Tapi orang-orang juga sering membacanya dengan 2 log 8. Intinya, hasilnya tetap sama, yaitu 3. 3 diperoleh dari 2 dipangkatkan berapa sama dengan 8. Nah, kalau kita perhatikan, bentuk logaritma agak mirip dengan eksponensial. Hal ini karena logaritma merupakan kebalikan dari eksponensial. Jadi, logaritma adalah operasi menentukan besar pangkat dari suatu bilangan pokok. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah eksponensial. Dalam sejarah eksponensial terdapat 3 penemu. Penemu yang pertama adalah John Napier. Pada tahun 1550 sampai 1611, John Napier adalah orang yang pertama kali menemukan bilangan desimal. Dia juga adalah orang yang pertama kali mengetahui bahwa sebuah bilangan dapat diubahkan dalam bentuk eksponensial maupun logaritma agar mendapatkan hasil yang lebih sederhana. Penemu yang kedua adalah René Descartes. Pada tahun 1596 sampai 1650, René Descartes adalah orang yang pertama kali menggunakan abjad seperti A, B, dan C untuk menggantikan sebuah bilangan yang sudah diketahui nilainya. Pada saat itu, René Descartes menggunakan X pangkat 2 untuk menyatakan X kali X dan sebagainya. Penemu yang terakhir adalah Michel Stiefel. Michel Stiefel adalah orang yang pertama kali menyebutkan kata eksponensial pada buku Arithmetical Universal. Kata eksponensial ini berasal dari 2 kata, yaitu expo dan ponere. Walaupun eksponensial pada zaman dahulu agak berbeda dengan eksponensial pada zaman sekarang, namun konsep yang digunakan masih sama. Sehingga eksponensial pada zaman modern dapat memudahkan kita, karena ketika kita mau 3 dikali 3 sebanyak 10 kali, kita sudah dapat menentukan 3 pangkat 10 saja. Sini saya akan menjelaskan tentang sejarah logaritma. Jadi logaritma itu banyak penemunya. Logaritma banyak ditemukan oleh para ahli matematika. Namun salah satu yang akan saya bahas di sini yaitu John Napier. Jadi pada suatu masa sedang terjadi pergolakan untuk menentukan siapa penguasa dari kerajaan Inggris yang selanjutnya. Beberapa pertikaian muncul mengenai penentuan apakah Inggris kedepannya akan menjadi
negara Katolik atau negara Protestan. Nah, John Napier ini terlibat dalam 3 peristiwa yang penting untuk mendukung gereja Protestan sebagai pembelaannya terhadap King James yang ke-6 dari Skotlandia. Tidak mengherankan jika John terlibat di dalam perang, akan tetapi ia akhirnya mengalihkan ketertarikannya kepada bidang matematika dan astronomi. Dia ingin mencari cara untuk mengurangi waktu yang diperlukan pada saat menghitung bilangan yang sangat panjang. Misalnya seperti 57.162.958 dikalikan 6.173.298. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang awal mula penggunaan eksponen dan logaritma. Awal mula penggunaan eksponen itu digunakan karena eksponensial sangat penting dalam menghitung bunga majemuk karena jumlah uang yang diperoleh dan diperparah tergantung pada eksponen waktu. Yang kedua, untuk logaritma itu awal mula penggunaannya karena untuk membantu menghitung pemakaian listrik. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, salah satu penggunaan eksponensial dalam kehidupan sehari-hari adalah dalam perhitungan bunga majemuk. Untuk menyelesaikan soal bunga majemuk, kita menggunakan rumus NA sama dengan NT dikali 1 tambah I dipangkatkan N. NA adalah modal akhir, NT adalah modal awal, I adalah bunga persen, dan N adalah jangka waktu. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke contoh pembahasan soal pertama. Suatu modal sebesar Rp100.000 dibungakan selama 3,5 tahun atas. Dasar bunga majemuk 4,5% tiap triwulan. Tentukanlah nilai akhir modal tersebut. Pertama-tama, untuk lebih lengkapnya, kita tulis dulu apa yang kita ketahui dari soal. NT atau modal awalnya adalah sebesar Rp100.000. I atau bunga majemuknya sebesar 4,5%. Dan N atau jangka waktunya sebesar 3,5 tahun. Namun kita konversi ke dalam triwulan, yaitu 14 triwulan, karena pada bunga persennya menggunakan satuan triwulan. Selanjutnya kita bisa mulai mengerjakan soalnya. Pertama-tama kita tulis dulu rumusnya. Setelah itu kita ganti dengan angka-angka yang kita ketahui. NT diganti dengan 100.000, I diganti dengan 4,5% atau 45 per 1000 atau 0,045. Dan N atau jangka waktunya diganti dengan 14. Lalu kita kali dan hasilnya adalah 185.194,49. Jadi nilai akhir modal tersebut setelah 3,5 tahun adalah 185.194,49 rupiah. Selanjutnya adalah contoh kedua. Contoh, diketahui modal pinjaman Rp1 juta dengan bunga majemuk sebesar 2% per bulan. Maka setelah 5 bulan modalnya adalah, jangan lupa pertama-tama kita harus menulis apa yang kita ketahui dari soal. NT atau modal awalnya sebesar Rp1 juta. I atau bunga persennya sebesar 2% per bulan. Sedangkan N atau jangka waktunya adalah sebesar 5 bulan, yang tidak perlu kita konversi lagi karena sudah sama dengan satuan dari bunga persennya, yaitu dalam bulan. Lalu kita bisa mulai mengerjakan soalnya. Pertama, jangan lupa untuk menulis rumusnya. Lalu yang kedua, kita ganti angkanya. NT kita ganti dengan 1 juta, I kita ganti dengan 2% atau 2/100 atau 0,02. Dan N kita ganti dengan 5 bulan. Setelah dikali, hasilnya adalah 1.104.80,8. Sehingga setelah 5 bulan, modal akhirnya adalah 1.104.080,8 rupiah. Sekarang saya akan menjelaskan tentang contoh soal penyelesaian masalah perhitungan penggunaan listrik. Contoh 1, kulkas milik Budi
memiliki tegangan listrik sebesar 500 dan tegangan awalnya sebesar 1000, serta medan listrik sebesar 100. Maka, berapa besar waktu yang didapatkan Budi? Diketahui tegangan awal yaitu VO adalah 1000. Tegangan listrik yaitu V sebesar 500 dan medan listrik yaitu E sebesar 100. Jadi rumus yang didapatkan yaitu T sama dengan log VO kurang log V per K kali log E. Kita tinggal memasukkan angka-angka yang telah diketahui, yaitu T sama dengan log 1000 kurang log 500 per 9 kali 10 kuadrat kali log 100. Di bawahnya sama dengan log 1000 bagi 500 kali 9, 10 kuadrat yaitu 100 kali log 100. 1000 bagi 500 sama dengan 2, log 2 per 9 kali 100, 900, log 100 yaitu 2, 900 kali 2. Jadi hasilnya log 2 bagi 1800 sama dengan 0,00016723888. Selanjutnya, contoh yang kedua, seperti tadi, lampu belajar Dina memiliki tegangan listrik sebesar 200 VA dan tegangan awal sebesar 800 VA serta medan listrik sebesar 100. Maka carilah T. Seperti yang tadi, VA adalah tegangan awal, V adalah tegangan listrik, dan E adalah medan listrik. VA diketahui 800, V diketahui 200, dan E diketahui 100. Jadi rumus yang didapatkan yaitu log VO kurang log V per K kali log E. Sama dengan log 800 kurang log 200 per 9 kali 10 kuadrat kali log 100. Sama dengan log 800 bagi 200, 9 kali 100, 900, log 100 yaitu 2, jadi 900 kali 2. Kemudian 800 dibagi dengan 200 yaitu 4, log 4 per 1800, hasilnya 0,00033447777. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi apa yang dapat kita simpulkan dari eksponensial dan logaritma ini? Nah, jadi yang dapat kita simpulkan yaitu eksponensial merupakan perkalian yang berulang, sedangkan logaritma merupakan kebalikan dari eksponensial. Nah, eksponensial dan logaritma ini sudah ditemukan sejak beratus-ratus tahun yang lalu dan tetap masih digunakan sampai sekarang di dalam kehidupan manusia sehari-hari. Misalnya, konsep logaritma dapat membantu kita untuk menghitung penggunaan listrik. Nah, sedangkan konsep eksponensial dapat membantu kita di dalam menghitung perkembangan dari bunga majemuk. Nah, dengan begitu kita dapat simpulkan bahwa masing-masing materi itu baik logaritma maupun eksponensial berperan sangat penting di dalam kehidupan manusia untuk mempermudah pekerjaan manusia. Nah, seperti di dalam Alkitab yang tertulis di dalam Kejadian 1 ayat 30 bahwa semua yang diciptakan Tuhan adalah baik. Nah, Tuhan menciptakan ilmu pengetahuan termasuk matematika ini bukan tanpa sebab, namun melainkan agar kita sebagai manusia dapat menggunakannya dan mempelajarinya untuk memuliakan nama Tuhan, menggunakan akal budi yang sudah Tuhan berikan kepada kita manusia. Nah, presentasi pada hari ini didasarkan pada beberapa sumber referensi berikut. Sekian dari kelompok kami, terima kasih dan semoga bermanfaat.